warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di Sangka TV dengan saya Rahmatika dan saya Misrin Yosra. Kali ini kami bakalan bincang-bincang asik nih sama Dewan Eksekutif Indonesia Political Review, yakni bersama Bapak Dr. Ujang Kamarudin, SHI, MSI. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Unitika dengan Uni Misri nih. Halo, terima kasih nih sudah diundang gabung di sini. Justru kami yang berterima kasih ke Bapak karena Sama-sama. bersedia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Tadi Alhamdulillah. menyenangkan ya, dari kemarin saya di Batu Sangkar keliling-keliling diajak Bang Novi, Bang Marhen, Bang Andri ya. Tadi melihat pegunungan, melihat padi ya kan. Jadi ini Udah pengalaman refreshing. yang menyenangkan, dan terima kasih juga pada Prodi Pemikiran Politik Islam gitu kan sudah mengundang saya hadir di sini. Iya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kota Batu Sangkar ini? Saya pertama kali nih ke sini, saya jatuh hati. Makanya Batu Sangkar tuh kotanya hijau. Iya. Ya kan ada banyak tumbuh-tumbuhannya sepanjang jalan. Tadi kemarin ya, saya dari Bandara Minangkabau Internasional sampai ke UIN, kampus ini kemarin saya ke sini. Itu semuanya hijau, kanan kiri hijau. Jadi saya sangat menyenangkan hadir di sini begitu. Udaranya emang adem di sini Pak. Alhamdulillah. Segar Alhamdulillah. pandangan. Kalau boleh tahu Bapak datang dari asalnya Pak? Dari Saya mana? asli dari Subang, Dari Jawa Subang. Barat. Oh. Tapi saya masih milenial ini teman-teman. Saya lahir 9 Agustus 81. Berarti Ya. masih seumuran. Ya, masih umuran. Dulu saya doktor di usia 31 tahun, dokter ilmu politik. Ya, tadi juga menjelaskan tentang politik kan, tentang pemilu dan demokrasi gitu. Ya, saya mengajak kepada teman-teman di seluruh Indonesia, termasuk teman-teman di Batu Sangkar ini ya, khususnya dan umumnya juga di Sumbar, untuk bisa studi di sini, di studi pemikiran politik Islam. Karena mahal loh, ahli politik Islam itu jarang. Iya. Ini cerita, saya punya guru besar, itu sudah seperti ayah saya, sudah seperti kakak saya, namanya almarhum Prof. Ahmad Suhermi. Itu pengarang buku Pemikiran Politik Barat. Bisa cek itu di Gramedia bukunya. Dan saya merasakan bahwa beliau ahli dalam memahami kajian-kajian politik Islam. Itu beliau guru besar politik Islam Universitas Indonesia. Dan saya belum sempat menimba ilmu keislamannya gitu loh. Makanya saya tadi ahlinya ilmu politik, bukan ahli politik Islam saya. Politik Islam. Oleh karena itu bagi teman-teman tadi ya di Batu Sangkar, di Sumbar, di Indonesia, kalau ingin belajar politik Islam ya di sini tempatnya. Di prodi atau jurusan Pemikiran Politik Islam. Jadi banyak dicari loh. Pasti banyak dicari. Saya di tiap hari ada di televisi. Ya nggak sombong kan. Jadi sejak 7 tahun yang lalu hampir tiap hari. Itu kadang-kadang teman wartawan nanya, kalau ada isu yang hangat tentang Islam gitu ya, lagi rame, itu yang dicari pengamat politik Islam. Iya Kang, ada nggak teman yang ahli politik Islam? Gitu suruh nanya pengamatnya itu. Kalau isunya ekonomi dia nyari, Kang ada nggak ahli yang ekonomi teman? Biasanya begitu. Dan jangan lupa isu-isu Islam itu di Indonesia selalu hadir, selalu banyak. Oleh karena itu tadi ya, kalau teman-teman ingin jadi ahli ya, seorang pemikir, seorang intelektual ya, seorang scholars, yaitu pemikiran politik Islam, ya di sinilah di prodi pemikiran politik Islam UIN Batu Sangkar. Bagaimana nih Pak? Tadi kan habis seminar dari visiting doktornya jurusan pemikiran politik Islam. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai mahasiswa yang datang tadi? Terus mereka bagaimana tanggapannya kepada Bapak mengenai materi yang telah disampaikan tadi? Tadi saya melihat begini, luar biasa ya. Dari pertanyaan yang dikemukakan, yang dihadirkan, ditanyakan ke saya gitu, itu semuanya berbobot. Jadi ada nilai teoritisnya, ada nilai praktisnya. Ya ini yang dibutuhkan oleh seorang intelektual. Intelektual itu nggak boleh ada di menara gading, paham teori, segudang ilmu pengetahuannya, tetapi miskin pengalaman, miskin praktek politik di lapangan. Dan mengkombinasikan keduanya gitu ya, teoritik yang segudang itu dengan praktek lapangan menjadi penting. Jadi saya melihat tadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan itu ya sudah sebenarnya secara pengalaman mahasiswa yang di sini pemikiran politik Islam termasuk teoritik sudah menguasai. Sebenarnya sudah bisa bersaing dengan kampus-kampus besar kan lain.
Cuma soal kepedean aja nanti, pede enggak gitu loh. Iya. Itu persoalannya. Secara kemampuan tadi sudah bagus ya, tadi pertanyaan saya lihat. Lalu secara pengalaman juga sudah oke. Tinggal bagaimana membangun nyali keberanian untuk bisa tampil di level yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan hanya di ruang-ruang seperti seminar tadi, tapi di ruang lebih tinggi lagi, di ruang kampus yang lebih besar, lalu di ruang tanah datar ya sebagai kabupaten, lalu di Sumbar, bahkan di level nasional. Ini pengalaman saya dulu. Saya bercita-cita Tuhan, saya bilang jadikan saya sebagai tadi ya pengamat yang levelnya nasional dan internasional. Nggak disangka-sangka, saya sering diwawancara oleh media-media asing. Ya itu kan kita nggak tahu, tapi cita-cita itu harus hadir, harus dibicarakan, harus diucapkan, dan harus didoakan. Artinya sebenarnya dari potensi seminar tadi ya, termasuk pertanyaan-pertanyaan tadi dari mahasiswa pemikiran politik Islam tadi, ini punya potensi untuk menjadi pemikir-pemikir hebat di masa depan. Saya meyakini kenapa? Karena basis intelektual tokoh-tokoh Sumbar itu hadir di nasional kan dari Sumbar ya. Tokoh-tokoh nasional itu banyak dari Sumbar. Oleh karena itu saya meyakini tadi ada titik terang ya, potensi besar akan hadir orang-orang besar nanti dari kampus ini gitu. Khususnya dari pemikiran politik Islam. Asal mau bersaing, asal mau berjuang, asal percaya diri, asal mau membayar harganya. Harganya apa? Kesulitan, menaklukkan kemalasan, ya kan? Jangan banyak nongkrong, harus banyak belajar, itu harganya ya itu. Ngomongin tentang politik nih Pak, apa sih Pak pandangan Bapak terkait politik di bangsa Indonesia ini sekarang? Ya sekarang gini, anak muda ini kan alergi. Oh kalau berpolitik ngapain katanya, apatis, nggak maju-maju juga pada korupsi gitu kan. Bukan itu, justru seluruh napas kehidupan kita ini politik. Jangan lupa, tidak ada satu kebijakan pun di Republik ini yang tidak diputuskan dengan keputusan politik. Semuanya keputusan politik. Apa? Pendidikan keputusan politik, kesehatan, sosial, ekonomi, sembako, ya. Semua politik. Nggak ada yang buat undang-undang untuk tadi ya, apakah mendukung orang miskin atau tidak, pro rakyat atau tidak, itu kan keputusan politik. Misalkan soal pekerjaan, ya kan, ada lowongan kerja atau tidak, itu juga soal politik. Jadi kalau anak-anak muda nggak mulai politik, mohon maaf, kalau ketinggalan politik ya kita akan diinjak. Kita yang akan sulit sendiri. Coba kalau mulai politik, hadir, memberi kontribusi terhadap bangsa ini, ya itulah anak muda yang hebat. Ya kan? Itu yang kita perlukan. Jadi ke depan itu anak-anak Batu Sangkar ya, teman-teman di prodi pemikiran politik Islam, kalau kita ingin berkontribusi untuk bangsa ini, salah satu jalurnya melalui politik. Politik itu wahana pengabdian kita untuk bisa membangun bangsa. Jadi jangan dipersepsikan negatif. Jadi politik itu positif. Bagaimana kita bisa membangun konstruksi untuk pengabdian terhadap bangsa ini. Jadi kalau kita ingin membangun bangsa secara baik gitu ya, merubah nasib bangsa ini, ya salah satunya melalui jalur politik. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak, apalagi generasi milenial ini kayak menganggap remeh aja politik tuh gitu Pak, apalagi semenjak bertambahnya tahun baru, isu-isunya tuh makin hari makin marak banget dibicarakan. Ya betul, kan tadi apatis anak muda, senengnya nongkrong, nggak mau baca, literasinya kurang. Iya, literasi juga kurang, banyak hal yang menjadi kekurangan dari teman-teman milenial. Ya tentu ini juga berbahaya bagi bangsa ini. Wah, anak-anak mudanya malas, nongkrong saja, tidak mau belajar, lalu bangsa ini mau jadi apa? Nah, tugas kita bersama orang-orang kampus ini, dari teman-teman di prodi pemikiran politik Islam, saya sebagai dosen, sebagai pengamat politik, punya tugas besar ya, tugas kebangsaan lah, untuk mengajak anak-anak milenial untuk melek politik. Yang sejatinya tadi ya, kalau kita tidak paham politik, kita yang akan dikerjai. Kita yang akan menjadi objek terkait dengan politik itu sendiri. Coba kalau kita menjadi pemeran utama, kita menentukan, punya konsep, punya ide, punya gagasan, lalu dibangun sebuah kebijakan untuk membangun bangsa, ini kan keren. Nah, anak-anak muda ke depan yang kurang lebih pemilihnya itu 50-60% ke depan, kalau ini tidak digunakan dan dimanfaatkan untuk bisa tadi ya berkontribusi di politik, ya nanti mereka akan merugi dan akan menjadi objek saja dalam politik. Sedangkan kita ini anak muda harus melipir itu jalan ya, terus untuk naik derajat, naik tingkat. Tadi sekali lagi
Kalau anak muda itu buta politik, ya selesailah bahwa dia tidak akan bisa mengangkat derajat bangsa. Derajat diri sendiri aja tidak bisa diangkat, apalagi derajat bangsa. Nah, politik ini salah satu wahana untuk bisa membangun dari karir kita, membangun pribadi kita untuk bisa eksis berkontribusi terkait dengan pembangunan bangsa ini. Ngomong-ngomong nih Pak, kami kan dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam nih Pak. Kalau menurut pendapat Bapak, apa sih sikap dari jurusan kami nih untuk terkait gonjang-ganjing tentang isu-isu politik yang ada gitu Pak? Nah, kalau komunikasi kan begini sebenarnya. Nah, akan ada narasi politik. Ya. Nah, narasi politik ini harus diisi oleh kita, oleh teman-teman dari komunikasi penyiaran Islam, KPI gitu ya. Nah, kalau narasi ini kita tidak bangun, kita tidak isi, maka akan diisi oleh orang lain. Nah, kalau narasinya diisi orang lain, maka isinya bisa A-min, B-min, C-min, artinya nasi-nasi negatif. Dan perjuangan dakwahnya nggak ada. Tetapi kalau teman-teman KPI hadir di sini gitu ya, di di narasi politik ini gitu ya, untuk bisa tadi membangun narasi yang sehat, yang bertanggung jawab, yang positif, itu ada nilai dakwah sendiri bagi masyarakat. Sekali lagi, kalau ruang narasi ini tidak diisi, akan diisi orang lain. Tadi kalau diisi orang lain, isinya nggak jelas. Oleh karena itu tadi teman-teman KPI yang punya pengetahuan, yang punya intelektualitas, yang punya yang banyak baca buku gitu ya, harus mengisi narasi ini untuk bisa memberikan pencerahan kepada publik begitu. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman di KPI. Apa sih Pak motivasi untuk kami sebagai mahasiswa untuk tetap meneruskan dan melanjutkan bangsa ini untuk lebih maju di dalam bidang politik maupun bidang lainnya? Nah, kan ada pepatah Arab ya subhanal yaum rijalul ghaib. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Student now, leader tomorrow. Hari ini kita mahasiswa, hari ini kita pelajar, hari ini kita santri, besok kita pemimpin. Nah, apa harus dipersiapkan? Mentalitas. Dari perjalanan karir orang hebat itu dimulai dari mentalitas. Mentalitas juga kita harus kuat. Jadi mentalitas menentukan nasib seseorang. Yang kedua, mindset. Mindset ini penting, mindset sukses, mindset optimis, mindset positif, kan? Ingin berkontribusi penting. Jadi soal tadi ya, bagaimana membangun mentalitas, karakter sukses, lalu diimbangi dengan kekuatan mindset yang kuat untuk membangun kesuksesan, itu kunci sebenarnya kita bisa menjadi anak muda yang bisa bersaing ke depan. Saya meyakini itu bisa dilakukan oleh teman-teman KPI di kampus UIN Mahmud Yunus ini. Jadi pembentukan karakter itu emang penting, kan Pak? Sangat penting. Sekarang itu begini, kesuksesan sekarang bukan karena intelektualitas. Hari ini lebih kepada karakter. Jadi kalau karakter kita bagus, baik, senang menolong orang gitu ya, mengutamakan orang lain, lalu banyak berbuat baik gitu ya senang sholat, senang sedekah gitu ya. Pokoknya banyak menolong orang lain, itu kita punya mental untuk jadi pemimpin. Tetapi kalau tadi mentalitas kita hanya mentalitas yang mementingkan pribadi, malas gitu ya, mengurung diri gitu kan, ya ini bukanlah anak muda tangguh harapan bangsa, bukan. Anak muda harapan bangsa adalah mereka yang siap membangun mentalitas sukses itu. Mungkin itu aja sih Pak tanya-tanya kami seputaran politik. Kepada Bapak banyak banget insight yang dapat kami tangkap gitu. Motivasi bagi teman-teman milenial nih, jangan banyakin nongkrongnya ya, lebih banyakin literasinya. Karena generasi sekarang adalah pemimpin di masa depan. Terima kasih ya Bapak sudah hadir di Sama-sama Uni Misri dan Uni Tika. Jauh-jauh datang dari Subang ke Batu Sangkar. Sangat luar biasa mengenal kota budaya Batu Sangkar. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih sama-sama. Saya Misri Niosra dan saya Rahmatika. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.